Baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat Bu, Semuanya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Okta, mana Okta? Okta masih keluar tadi Bu. Oh, Okta? Keluar kemana Okta? WC Bu, maaf. Oh, iya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, coba kursi yang sebelah sana coba dirapikan dulu. Linda, coba dirapikan kursinya, diluruskan. Kemudian Ani, sampah yang di dekat mejanya dibuang ke tong sampah dulu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Okta? Semuanya hadir Bu. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, silakan Okta memimpin doa. Baik Bu. Marilah teman-teman sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu, ikuti dulu ya. Apakah PPT-nya tampak? Jelas? Belum Bu, masih proses. Loading Bu. Udah kelihatan ya? Belum, Bu. Udah? Belum Bu. Gangguan. Tampil Bu. Tampil ya? Ya. Sudah Bu. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Coba di sini ada gambar. Kelihatan gambarnya? Kelihatan Bu. Kelihatan. Ada gambar dua orang laki-laki di sini. Ada yang mengenali dua orang ini? Yang Bu, satu, ada yang Bu, Leonardo namanya, artis Bu. Bu. Pemain Iya. Yang film satu Titanic. artis. Titanic. Ya. Nah, itu. Oh ya. Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Perbedaan Kulit, warna Bu. baju. Yang satu berkulit putih, yang satunya Agak gelap. berkulit Ya. Matanya juga yang Matanya. Leonardo Ya. biru. Rambut. Ya, Rambutnya rambut, ya, satu baik. keriting, satu lurus. Iya, baik sekali, benar ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati tingkat gen dan tingkat jenis. Sebelumnya, Ibu mau membagi kelompok. Tes awal dulu ya. Sebelumnya Ibu mau memberikan tes awal. Silakan Okta dibagikan kertas lembar tes awalnya kepada teman-temannya. Baik Bu. Sudah Bu. Baik, kalau udah dapat semua lembar tes Sudah Bu. awalnya, udah. Sudah Bu. Kalau udah dapat, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah dikerjakan? Sudah Bu. Kalau udah dikerjakan, silakan dikumpulkan kembali. Baik. Hari ini kita udah tes awal. Ternyata dari tes awal ini masih banyak yang bingung atau masih banyak yang salah membedakan keanekaragaman hayati tingkatan gen dan tingkatan jenis. Untuk itu,
Ibu mau kalian secara berkelompok, silakan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Adik, Ade, Teti, Gustia. Kelompok 2 Ria, Kuswidiati, Linda. Kelompok 3 Okta, Tri, Eka, dan Ade. Silakan berkelompok ke kelompoknya Bu. masing-masing. Saya minta Okta untuk membagikan LKPD ke teman-temannya. Baik, Bu. Sudah saya bagikan, Bu. Udah dapat LKPD-nya. Kemarin kan Ibu sudah nyuruh kalian untuk bawa beberapa sampel tumbuhan. Beberapa sampel, beberapa jenis sampel bunga warna merah, kuning, dan warna putih. Kemudian ada beberapa buah tomat. Kemudian ada kacang hijau, kacang tanah. Nah, sekarang silakan kalian mengelompokkan tumbuhan tersebut berdasarkan warna, bentuk, kemudian nama tumbuhannya apa. Kemudian silakan dijawab pertanyaan dari diskusi, pertanyaan dari LKPD tersebut. Sudah? Apakah perintahnya jelas? Apakah perintahnya jelas? Bu. Jelas, Jelas. Bu. Sekarang Ibu mau nanya, mau diapain coba kalau jelas? Okta, mau diapain? Dicari. Diskusikan. Ya, coba terus diapain? Dicari perbedaan dan persamaannya, Bu. Ya. Kemudian diapain lagi ya, Ria? Diapain Ria? Kacangnya diapain? Bunganya diapain? Mana ya tadi tuh? Diapain ya? Aduh. Diamati, Bu. Dikelompokkan ke dalam Iya, Dikelompokkan. diamati tingkat ya. gen atau Eh, jenis, Bu. jenis. Ya, kemudian Nah, dikelompokkan, kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaan diskusi ini ya. Baik, silakan kalian jawab, kalian lihat, Ibu udah kirim link materi ajar di WA udah ada? Udah ada? Ya, Bu. Tri udah ada? Yang Sudah, lain Bu. semuanya udah di WA ya. Ya. Silakan diidentifikasi, dideskripsikan, kemudian dicari faktor penyebab perbedaan atau variasi pada setiap tumbuhan yang kalian bawa. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan. Baik, apakah sudah mengerjakan? Bentar Sudah lagi, Bu. beres? masih Sudah diskusi, beres? Bu. Masih diskusi. Bagaimana kelompok Ati? Ada kesulitan? Bentar lagi Bu, ini naik ada galak ngawit kebun nak nyuruh aku. Harus bekerja sama ya, harus berkolaborasi. Eka? Oh, Bu, aku sekretaris Bu. Oh, Eka sekretaris. Tapi tetap harus ada kontribusinya ya, Eka. Kemudian kelompok Ria bagaimana? Ria, Tus, Linda, apakah ada kesulitan? Ya, Bu, ini masih mengerjakan, Bu. Ya, Bu, lagi diskusi, Bu. Oke, kelompok Okta, Tri, Eka, Ade. Iya, Bu, masih berdiskusi, Bu. Baik, waktunya udah habis. Ibu mau kalian menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Coba kelompok berapa yang mau maju duluan? Kelompok berapa yang mau memaparkan? Coba Ibu minta kelompoknya Ade, coba. Ya, baik, Bu. Ya. Jadi, untuk berdasarkan hasil diskusi kami tadi, untuk
bunga mawar itu masuk di tingkat gen, Bu. Ya. Eh, Kenapa dia masuk tingkat gen? karena terdapat perbedaan warna, Bu. Ya, terus? Kemudian untuk kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, dan kacang kedelai, ini dia masuk ke tingkat spesies, Bu. Karena karena untuk spesiesnya sudah berbeda meskipun sama-sama kacang ya, Bu. Di dalam satu family. Iya, Iya. baik sekali. Oke, bagus sekali Ade dan teman-temannya. Selanjutnya kelompok Ria coba menyampaikan hasil diskusi LKPD-nya. Ya, Bu. Dari hasil diskusi kelompok kami tadi bahwa dari macam-macam bunga mawar itu atau buah tomat itu terdapat perbedaan warna, kemudian kalau tomat itu paling ukurannya, dan hal itu disebabkan karena adanya keanekaragaman tingkat gen ya, Bu ya, tingkat gen. Ya. Kemudian yang kedua, kalau dari kacang tanah, kacang merah sama kacang kedelai, kacang hijau itu masih sama-sama satu family, satu keluarga kayak Bu, tapi dia beda jenisnya. Kemudian yang ketiga, perbedaan dan persamaan menyebabkan kacang dimasukkan dalam satu family. Ini belum sampai kami Bu, yang ini belum selesai. Oke. Ya. Kelompok lain, kelompok Okta, Ati, ada yang mau menambahkan? Atau langsung ke kelompok Okta, silakan mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya. Baik, Ibu. Untuk bunga mawar itu merupakan keanekaragaman tingkat gen karena memunculkan variasi pada warna bunganya. Kemudian pada kacang tanah, kacang merah, hijau, dan kedelai itu keanekaragaman tingkat spesies karena mereka berbeda spesiesnya, tapi mereka berada dalam satu famili sehingga mereka memiliki persamaan ciri-cirinya, Bu. Oke, bagus sekali Okta, sudah lengkap dan tepat sekali jawabannya ya. Terima kasih, Bu. Baik, dari keseluruhan kelompok itu sudah baik, sudah benar menjelaskan, mengidentifikasi, menganalisis perbedaan keanekaragaman hayati pada tingkatan gen dan tingkatan jenis. Sekarang coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari diskusi ini? Mungkin penguatan dulu ya. Ibu jelaskan lagi. Oke, jadi tadi kalian sudah membawa beberapa sampel tomat. Jadi tomat ini memang termasuk ke keanekaragaman hayati pada tingkatan gen. Sekarang kita lihat dulu apa pengertian keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu merupakan variasi organisme hidup pada tingkatan tertentu, misalnya tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Nah, kali ini kita pada tingkatan gen dan tingkatan jenis. Kenapa tomat ini memiliki perbedaan? Karena pada setiap tomat ini memiliki variasi gen yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya gen yang menyebabkan variasi atau perbedaan antar keanekaragaman hayati antar tingkat gen ini, bisa juga faktor lingkungan. Misalnya tomat yang hidup di daerah tanah yang subur, dia akan bentuknya akan lebih baik dibandingkan di daerah yang tandus. Kemudian variasi warna pada bunga mawar. Jadi variasi warna pada bunga mawar ini juga dipengaruhi oleh gen. Jadi gen itu apa? Gen itu adalah faktor pembawa sifat yang membuat makhluk hidup itu memiliki ciri dan karakteristik tertentu.
Kemudian selanjutnya adalah tingkat keanekaragaman hayati pada tingkatan jenis. Jadi keanekaragaman hayati ini pada tingkatan jenis ini adalah variasi makhluk hidup yang masih dalam satu jenis. Yang ketika dilakukan perkawinan secara silang, dia infertil ya, dia tidak menghasilkan keturunan yang fertil. Jadi contohnya adalah variasi jeruk, kemudian ada beberapa jenis kacangan, kacang hijau, kacang tanah. Ini merupakan keanekaragaman hayati pada tingkatan jenis. Jadi seperti itu, seperti yang sudah kalian amati, yang sudah kalian analisis pada LKPD tadi. Oke, jadi ini ada perbedaan warna kulit seperti yang pada awal yang sudah ditampilkan tadi. Kemudian kalau yang contoh yang lain, keluarga palem-paleman, misalnya ada kelapa, kurma, lontar, aren. Kemudian kalau dari hewan misalnya keluarga Felidae, kucing, harimau, cheetah. Kalau dari perawakan ini memang mirip, tetapi harimau sama kucing ukuran tubuhnya berbeda dan ketika disilangkan dia akan tidak akan menghasilkan keturunan yang fertil. Jadi seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Paham, Bu. Bisa, Bu. Bisa dipahami. Kalau bisa dipahami, coba terus Widiati, Ibu mau kamu menyimpulkan pembelajaran pada hari ini apa? Ya, Bu, bahwa keanekaragaman yang ada di bumi ini itu ada dua ya, Bu. Yang pertama itu keanekaragaman tingkat gen dan yang kedua keanekaragaman tingkat jenis. Itu aja, Bu. Oke, coba Eka. Eka, kemana Eka tadi? Eka Lagi harus puisi, Bu. izin ke belakang, Oh, Bu. ke toilet. Oke, coba Ibu mau Teti. Teti juga Teti. izin ke belakang, Bu. Oh, ke belakang semua. Coba Oka, Apa, Bu? coba disimpulkan. Bahwa dalam keanekaragaman tingkat gen itu organismenya bisa dikawin silangkan sehingga menghasilkan individu yang baru dan fertil dan memiliki variasi dari kedua induknya. Contohnya pada mawar merah, mawar putih yang dikawin silangkan kemudian menghasilkan peluang untuk mawar yang berwarna pink. Kemudian kalau keanekaragaman tingkat jenis itu organismenya memiliki persamaan, tetapi mereka tidak bisa dikawin silangkan dan mereka itu biasanya berada dalam satu famili. Contohnya pada famili Felidae itu ada beberapa spesies di dalam spesies di dalamnya yang memiliki kemiripan. Contoh harimau, singa, kucing, dan cheetah. Tetapi mereka beda genusnya. Kalau kucing itu Felis, contohnya kalau harimau itu Panthera. Itu, Bu. Ya, oke, bagus sekali Okta, udah sangat jelas sekali. Kasih. Jadi bisa disimpulkan kalau kalian tadi udah memahami tingkat keanekaragaman hayati pada tingkatan gen dan tingkatan jenis. Sekarang Ibu mau kalian melakukan tes akhir. Baik, Silakan Bu. Okta dibagikan lembar tes akhirnya kepada teman-temannya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Udah dapat semua Sudah, Bu. lembar kerja tes Ya, akhirnya. Bu. Udah. Kalau udah dapat, silakan kalian kerjakan. Nggak usah contekan, nggak usah tolek kanan, tolek kiri. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah selesai. Sudah, Bu. Baik. Ternyata tingkat pemahaman kalian terhadap materi ini sudah sangat baik. Ini terbukti dari nilai yang sudah didapatkan. Semuanya mendapat nilai yang sangat baik, terutama beberapa orang seperti Ati, Okta,
Ternyata Ria ini nilainya sangat tinggi sekali. Untuk yang lain tetap memotivasi dirinya untuk lebih baik lagi. Baik, demikianlah untuk pembelajaran pada hari ini. Sekarang Ibu mau tanya, apa perasaannya belajar hari ini? Coba Ibu mau tanya sama Ani. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, sangat menarik ya Bu, sehingga saya merasa gembira untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, coba Gustia. Ya, kalau menurut saya untuk materi pelajaran hari ini itu sangat bagus, sangat menarik. Kita banyak mengetahui bahwa spesies yang ada di Indonesia ini sangat beraneka ragam. Itu saja, Bu. Coba Ibu mau tanya sama Ria, kesulitannya apa pelajaran hari ini? Kalau menurut saya itu tadi itu Bu, yang membedakan itu, yang jenis itu Bu, tingkat jenis. Jadi agak susah. Tapi nanti diajarin sama Ade Bu nanti. Baik, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Silakan kalian baca di rumah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oh baik, langsung saja ya Pak ya, saya komentari untuk tampilan dari Bu Happy. Mohon maaf ya Bu ya untuk sebelumnya. Jadi kalau untuk penampilannya tadi sudah bagus, sudah runtut juga, tapi pada awal tadi Bu mungkin sempat kelupaan untuk pemberian tes awal ya Bu ya sebenarnya tadi. Udah tadi tes awal? Iya, maksud saya ya. pemberiannya kan harusnya sebelum disampaikan materi seperti itu. Tapi tadi menyajikan materi dulu baru tes awal. Nah, kalau saran sebaiknya tes awal itu ya sebelum, kemudian ditampilkan saja Bu di PPT supaya tidak kelupaan seperti itu. Mungkin itu saja komentar dari saya. Berikutnya Ibu Ani. Terima kasih Bu Ade. Iya, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf ya Bu Happy sebelumnya. Untuk secara umum sebenarnya sudah sangat baik, sintaksnya sudah terlihat jelas. Kemudian tapi ada beberapa yang perlu mungkin ini dari saya pribadi ya Bu. Saya tadi melihat belum ada sepertinya pertanyaan pemantik ya. Apakah itu juga sudah digabung sama persepsi tadi yang gambar? Iya, yang gambar tadi Bu. Iya, dua ini tadi. Nah, itu saja. Kemudian tadi yang sempat teramati oleh saya ketika Ibu siswa mau mengembangkan dan menyajikan hasil karya, Ibu sempat keceplos rasanya menyuruh membuat kesimpulan ya. Padahal kesimpulan itu sebenarnya di kegiatan penutup. Tapi sudah langsung Ibu skip juga, langsung masuk menganalisis dan mengevaluasi. Kemudian Ibu berikan penguatan konsep ya. Baru kemudian Ibu meminta untuk kesimpulan. Mungkin itu saja Bu koreksi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Pak. Ya, Bu Happy. Kalau kelebihannya banyak ya, kami akan menyampaikan beberapa yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah waktu Ibu memberikan apresiasi kepada peserta didik. Jadi kalau misalnya, ya sangat baik sekali. Terlalu apa Bu? Harusnya sangat baik atau baik sekali begitu ya. Kemudian Ibu mengajukan pertanyaan atau menyuruh peserta didik membuat kesimpulan, sebaiknya membuat pertanyaan terlebih dahulu Bu ya, baru menunjuk orangnya. Jangan menunjuk orang dulu baru buat pertanyaannya. Barangkali itu saja dari saya Pak Salah.
Baik, jadi komentar saya tadi sama revisi, perbaiki teknik bertanya. Jadi jangan sampai kebiasaan yang sudah apa namanya ya sudah terbentuk, terbina, terpatri di dalam benak ibu. Kalau bertanya tuh jangan pernah nunjuk orangnya dulu baru pertanyaan nyusul. Dibalik sekarang pertanyaannya dulu disampaikan, diam sebentar, tuh, memberikan penyebaran, berikan kesempatan kalau ada yang mau menjawab. Kalau tidak ada baru tunjuk orangnya. Jadi begitu ya Bu Happy ya. Iya, Pak. Terima kasih. Berikut dilanjutkan. Ada 3 orang lagi. Nah, mungkin begini ya. Mudah-mudahan sebelum Jumat ini dapat 1 lagi. Kalaupun 1 lagi belum tersisa, karena sekarang Jumat ini pukul 12 kurang berapa ya? Kurang 5 menit ya Pak Dini ya. Ya. Ya, betul Pak.